Oke, langsung aja yuk ke deep dive kita hari ini. Kita bakal nyelamin sumber yang benar-benar unik nih yang Anda bagikan. Sebuah laporan rahasia masa perang, ya, dibuat khusus sama intelijen Amerika Serikat buat ngebongkar pikirannya Adolf Hitler. Coba deh bayangin, lagi panas-panasnya Perang Dunia II gitu. Ada upaya serius pakai psikoanalisis buat memahami orang di balik Reich ketiga. Gila sih. Betul, betul banget. Sumber kita ini buku The Mind of Adolf Hitler, The Secret Wartime Report. Ini bukan biografi biasa ya. Ini tuh analisis psikologis pesanan tahun 1943 dari Office of Strategic Services, OSS itu loh cikal bakalnya CIA. Dikerjain sama psikoanalis Dr. Walter C. Langer. Tujuannya bukan cuma ngerti kepribadian atau ambisinya aja, tapi lebih ke apa sih yang bikin dia gerak gitu. Gimana pandangan orang Jerman ke dia, dan yang paling penting, gimana dia bakal bertindak kalau katakanlah kepepet. Prediksi perilaku itu kuncinya. Oke, jadi misi kita di deep dive singkat ini ya mengungkap kisah di balik laporan unik ini. Gimana ceritanya seorang psikoanalis bisa nyambung kerja buat OSS, kan nggak umum ya. Terus tantangannya apa aja nih buat nganalisis figur sekompleks sebahaya Hitler gitu. Dari jauh lagi nggak pernah ketemu langsung. Dan apa artinya ini buat Anda yang mungkin pengen ngerti soal dinamika kekuasaan. Nah, kisah di balik laporan ini ternyata mulainya agak nggak terduga ya. Iya, lucu juga ceritanya. Jadi si Langer ini lagi bosan di rumah sakit tahun 41, abis operasi. Terus dia baca-baca soal badan intelijen baru yang dipimpin Kolonel Wild Bill Donovan gitu, yang ngurusin perang psikologis. Nah, Langer ini ngerasa, propaganda Perang Dunia I itu kok kasar banget. Terus dia impulsif aja gitu, nulis surat ke Donovan, ngusulin pendekatan psikoanalisis yang lebih halus lah buat memahami musuh, nyentuh alam bawah sadar gitu. Wah, mengejutkan ya. Dan Donovan yang katanya visioner dan terbuka sama ide baru. Ternyata tertarik dia. Padahal psikoanalisis kan kayaknya bukan alat intelijen yang lazim ya waktu itu. Apa sih yang bikin Donovan yakin? Ya itu, Donovan kayaknya ngelihat potensi. Terus mereka ketemuan. Awalnya itu malah ngebahas penggunaan psikoanalisis buat memahami moral pemuda Amerika. Yang waktu itu kelihatannya agak ogah-ogahan perang gitu. Sempat sih dibikin kelompok studi psikoanalis. Tapi proyek ini akhirnya berhenti. Gara-gara reorganisasi OSS, terus Pearl Harbor diserang. Nah, serangan itu kan malah ngejawab pertanyaan soal moral pemuda AS. Jadi jelas semangatnya. Oke, tapi idenya soal psikoanalisis ini nggak mati gitu aja kan? Musim semi 1943, Donovan malah secara spesifik nih, nugasin Langer buat menganalisis Hitler. Wih, ini tugas raksasa banget pasti. Saya jadi mikir, dan mungkin Anda juga bertanya-tanya ya, gimana caranya coba? Nganalisis orang yang masih hidup, berkuasa penuh, super tertutup soal masa lalunya, dan jelas nggak mungkin diajak ngobrol santai di sofa psikoanalis kan? Tepat sekali. Itu tantangan metodologis yang gede banget. Langer ini dibantu tim kecil buat nyisir semua sumber yang ada. Apa aja? Literatur, ya meskipun sering bias ya, laporan intelijen, tulisan Hitler sendiri kayak Mein Kampf, sampai wawancara orang-orang yang pernah kena Hitler kayak Putri von Hohenlohe atau Otto Strasser gitu. Akhirnya kekumpul tuh lebih dari 1.100 halaman materi mentah, namanya The Hitler Source Book. Gila, 1.100 halaman. Terus gimana mereka ngolah data sebanyak itu? Pastikan simpang siur banget informasinya. Nah di sini nih psikoanalisis jadi kayak kerangka kerjanya. Bukan berarti Langer nyiapin sofa buat Hitler ya. Lebih kayak detektif pikiran gitu. Dia sama kolaboratornya nganalisis pola-pola dari pidato, laporan saksi mata, tulisan-tulisan, buat ngebangun profil psikologisnya dari jauh. Nah, mereka sampai pada satu kesimpulan kerja, Hitler ini kemungkinan besar adalah seorang psikopat neurotik. Psikopat neurotik. Kedengarannya rumit ya. Itu maksudnya apa sih dalam konteks ini? Istilah itu pada dasarnya ngegabungin ide soal kurangnya empati sama perilaku antisosial. Itu sisi psikopatnya. Terus digabung sama konflik internal dan kecemasan yang dalam, itu sisi neurotiknya. Kenapa ini penting? Ini bukan cuma ngasih label, tapi jadi alat prediksi. Langer percaya kombinasi ini ngejelasin perilaku Hitler yang, ya Anda tahu kan, ekstrim dan sering nggak terduga. Ini ngebantu OSS buat bikin prediksi. Misalnya nih, kemungkinan besar Hitler nggak bakal kabur kalau kalah perang. Malah justru makin destruktif, nyari akhir yang dramatis, kayak Gotthard Dämmerung gitu.
Wah, ini kan intel krusial banget buat nyusun rencana akhir perang. Wow, jadi benar-benar alat strategis ya? Tapi prosesnya sendiri pasti penuh tekanan dong. Banget. Ada kendala birokrasi pastinya, terus data masa kecil Hitler yang sengaja digelapin itu bikin evaluasinya susah. Ditambah lagi deadline super ketat dari OSS di akhir musim panas 1943. Langer itu harus nyelesain laporan cuma dalam waktu sekitar sebulan. Bayangin, makanya kolaborasi terpaksa dihentikan. Dia nulis draft finalnya sendirian, dan itu langsung jadi versi akhir, nggak pakai revisi. Langsung disegel rahasia. Astaga, kerja di bawah tekanan kayak gitu ya? Ada temuan menarik lain nggak dari proses ini? Salah satu yang coba dipahami laporan ini tuh soal transformasi Hitler. Gimana ceritanya pemuda yang sampai umur 25 tahun kelihatannya kayak nggak punya arah, anti kemapanan banget. Langer bahkan nyamain dia kayak hippie gitu karena males, hidup miskin, tapi mimpinya jadi seniman. Terus catatan perangnya juga biasa aja, cuma kopral setelah 4 tahun. Kok bisa gitu ya jadi pemimpin absolut yang dipuja-puja? Terus ada juga kutipan aneh dari Hitler sendiri tahun 1936. Dia bilang, "Saya mengikuti jalan saya dengan presisi dan keamanan seorang pejalan tidur, sleepwalker." Aneh banget kan pengakuan kayak gitu dari seorang pemimpin negara? Ini benar-benar nunjukin betapa unik dan beraninya ya upaya intelijen AS pakai psikoanalisis di tengah perang. Proyek perintis yang penuh tantangan metodologis di bawah tekanan waktu dan super rahasia. Sadar sih laporannya mungkin agak telat buat mengubah arah perang secara signifikan. Tapi dia percaya kalau analisis psikologis mendalam terhadap para pemimpin itu bisa sangat berharga. Mungkin bisa bantu kita ngehindarin kesalahan kebijakan di masa depan gitu. Nah ini jadi memunculkan pertanyaan penting buat Anda renungkan nih. Di dunia kita sekarang yang kompleks ini, seberapa penting sih upaya buat memahami psikologi para pemimpin global? Meskipun ya kita tahu aksesnya terbatas dan datanya nggak pasti. Dan gimana caranya kita bisa bedain antara analisis yang beneran mendalam, berbasis bukti, walau nggak langsung, dari sekedar spekulasi aja pas kita menilai figur-figur kuat yang membentuk sejarah kita. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.